ada pokoknya. Iya, boleh. Lapar ya Bu ya? Iya nih ya Allah. Apa? Masa nggak mau beli jajanan apa kayak gitu? Hemat. Ya hemat nggak starving juga Bu. Beli pisang kayak sesisir gitu kan, 20.000 doang. Ya Allah. Udah sih, kita langsung ke topik aja sih. Apa topiknya? Topik kadang-kadang gini-gini Bu, kadang-kadang kalau kita kerja Itu tuh kadang-kadang tuh. apa tuh? Itu mainan anak. Odong-odong, jauh amat. Jauh amat ya. Pas banget ada odong-odong kan. Sama tadi gue bilang mindset, gue bilang hands free. Kemana coba? Oh beli baju ini harus pakai hands free. Hah? Pakai hands free? Kok hands free sih? Wih, maksudnya mindset jauh ya? Lumayan. Bukan lumayan lain, jauh Tapi banget. gue ngomong, tolong ngambilin montir abang dong. Hah? Montir? Rompi. Kok dari Rompi ke montir. Mungkin karena ada M-nya ya. Itu jauh banget. maksa banget sih biar cocok gitu. Rompi montir ya kan ya. Kalau kayak terus oke lah ya. Ya, cukur kumis, cipus kumir ya. Oke lah ya. Ya benar. Ya kan kebalik-balik ya. Apa yang terjadi dengan otak kita ya sebenarnya bisa terbalik-balik? Too tired. You need a break sometimes ya kan. Ya. Breaknya tuh ya banyak caranya, main games, makan, kayak jajan kan. Kalau ada tahu kalasan tuh berhenti bentar dong nggak apa-apa misalnya. Misalnya nggak ada tahu kalasan. Ada tuh di lewat. Ya udah lewat berarti nggak ada. Oke. Lu pernah gak sih ngerasa kalau lagi capek banget ya, capek kerja ngurusin apalah gitu, terus tahu-tahu ada yang datang ngasih lu Yakult doang. Yakult loh, Yakult berapa sih? 2.000 perak ya. Nih buat lo, makasih ya, lu udah capek nih seharian buat minuman lu ya. 2.000 loh, Yakult 2.000. Perasaan lu gimana? Seneng ya, ada yang ngasih gitu ya, bukan nilainya ya. Apalagi kalau yang ngasih di kantor. Oh, Iya. Kenapa? Karena kan jauh kantor kita dari warung ya, Wak. iya. Jadi kalau ada yang mau ngasih Effortnya apapun luar gitu, biasa iya, ya. jadi effortnya itu memang terniat gitu ya. Tapi memang apapun lah itu ya, kalau dikasih sesuatu ya gue bahagia sih. Kalau dikasih kentang goreng ala KFC tapi bikinan sendiri yang tetap enak gimana? Oh iya. Goreng sendiri gimana? Iya seneng banget dong. Dibeliin KFC doang, yang tinggal beli doang aja seneng. Apalagi dia pakai masak penuh cinta. Tapi bener loh ya, kalau di luar ya. Jadi kalau lu invite someone kayak mau traktir gitu ya, mereka tuh lebih respect kalau lu invite them to your house and then you cook your own dinner gitu. Oh gitu. Jadi mereka lebih merasa terhormat dan appreciate dibanding dengan lu ngajak mereka makan di luar di fancy restaurant. Iya. Karena bikin dinner itu kan ada effortnya, lo mesti belajar dulu ya kan. Ada niatnya Ada pasti niatnya, ya. terniat kan itu. Nah, makanya kayak mengapresiasi itu, ini buat bos-bos juga sih ya. You don't have to do it all the time gitu ya, untuk mengapresiasi karyawan, bawahan, tim itu tuh nggak harus dengan sesuatu yang expensive, sophisticated gitu, nggak harus sebenarnya. Bahkan just a tap on the back aja, you did good job, itu tuh udah Thank you. makasih banget, udah so much appreciated. Lu pernah ngerasain kayak gitu nggak? Sering. Gue Gue samping gue soalnya. Narasumbernya harusnya jangan bos gue gitu, bisa gue ini. Tapi serius lo ngerasa kayak gitu Iya, ke gue? serius dong. Oh. Serius dong. Ih, makasih ya Jang. Yes, thank you Jang. Karena gue tuh ngerasa gue digituin orang, makanya gue menggituin Bahagia. orang gitu ya. Lu bahagia kan Lu digituin bahagia orang digitu, ya. gue bahagia digituin, makanya gue gituin orang gitu. Jadi recently kan kita kan lagi handle sesuatu yang harus berhubungan dengan banyak pihak gitu ya. Dan itu tuh kan tantangannya, gue nggak sih kalau kita harus nyocokin jadwal si ini hari ini dia bisa, misalnya harus ada 5 orang gitu, yang 4 bisa, yang 1 nggak bisa, kita harus jelimet lagi gitu kan, dan harus rombak lagi semua, harus kayak rombak gimana lagi gitu ya. Simpelnya ya yang bersangkutan mungkin taunya ya jadi aja gitu, tapi kan how does it involve di processing makingnya kan nggak tahu kan gitu. Nah saat kemudian gue waktu itu di WA, terima kasih Mbak Anda atas upayanya berhasil menyocokkan jadwal kami kayak gitu. Dari semua orang, satu orang nih yang ngomong kayak gini nih, ya gue nggak ngeklaim yang lain nggak menghormati dan nggak apresiasi, itu nggak kayak gitu, cuman satu orang ini yang kasih lebih kan. Iya. Sudah cuman ketikan WA doang, tau nggak sih lo, tapi gue ngerasa
diapresiasi itu ternyata memang butuhnya niat yang tulus doang. Iya, iya. Nggak Dan lo mesti kerasa dengan- kan kerasa lah, ininya, kerasa banget. niat dia, ketulusan dia mengatakan itu. Iya, kalau gue Kalau gitu kan, terserah dia tulus apa enggak, tapi yang nyampe ke gue kayak gitu gitu ya. Tapi sebenarnya tulus nggak tulus bisa kerasa sama kita kan? Iya, ya gue yakin Iya. banget itu yang dari hati itu nyampenya ke hati tuh, Iya. ya kan? Bener kan? Benar. Iya. Yang dari kaki nyampe di kaki, kayak orang main sepak bola kan nggak boleh malah ke tangan kan? Ke muka gimana? Muka Pecah boleh. bibir kawa. Boleh, ke muka boleh. Pertandingan tetap lanjut, justru ke tangan yang nggak boleh. Iya, iya, iya. kan? Handsball ya. Iya. Tangan pun juga ada yang aktif, ada yang pasif kan? Kita ngebahas apa ya? Bola. Bola ya. Oh, jadi kita jadi komentator bola ya. Jadi ngomongnya agak cepat dikit ya. Jadi nggak bisa pelan-pelan. Ya, Karena mulai komentator bola. dari Ibrahimovic kan. Oke. Tapi sebenarnya ini kan mengapresiasi kan tadi lu bilang ini buat bos-bos nih. Sebenarnya nggak hanya buat bos-bos sih sebenarnya, buat semua orang ya kan. Iya, Buat spesialis sih. karyawan, misalnya ada leadernya gitu kan. Jangan ngelihat kan, kalau dulu kata motivator ya kan, kalau atasan itu diomongin sama timnya, sama anggotanya, itu tuh emang udah wajar aja, karena sekian persen gajinya emang untuk digibahin sama karyawan. Kalau karyawan dimarahin sama bosnya itu wajar juga, karena sekian persen dari gajinya udah untuk dimarahin bos. Nggak kayak gitu sih kalau menurut gue ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam, ya mau bos mau karyawan mau apa tingkatannya kan tetap dalam satu tim ya kan. Iya, iya. Jadi pada saat ada tim gue yang ngomongin, iya males banget sama bapak itu deh gini. Sedangkan gue sering cerita sama bapak itu gitu kan. Iya. Gue bilang justru lo jangan ngeliat dari sudut pandang lo aja. Lo tuh yang bagus sih lo cerita ke gue bisa meluruskan bahwa Iya. bapak itu ternyata memperjuangkan gaji lo loh. Memperjuangkan misalnya bonus lo gitu. Iya. Dia nggak tahu kan, yang dia tahu oke gue terima gaji, oke gue terima ini, oh ada kenaikan gaji. Dia nggak tahu ada kenaikan gaji itu perjuangannya. Iya. Itu tuh dari leader-leader mereka yang Iya. bisa ngelihat ini anak udah kerja keras nih, diapresiasi, oke lah, nggak usah naik gaji ya, mungkin nggak seberapa, cuman ada lah dihargain gitu kan, kayak gitu loh. Jadi semuanya tuh memang harus saling menghargai, saling mengapresiasi sebenarnya gitu, cuman caranya aja yang beda-beda. Yes. Jadi buat semuanya yang ada di dalam satu kantor itu kan satu tim ya kan. Bahkan sampai ke OB pun itu kan adalah tim kita kan. Pada saat kantor kita bersih, kita kan juga seneng banget ya, klien datang kita nggak malu gitu kan. Gitu. Jadi harus saling lah. Saling. Gitu. Dan itu lagi sih, apresiasi itu nggak harus yang dengan barang-barang mewah gitu yang ya. Dan mahal-mahal. mungkin liburan sekantor ke Bali, kalau apa ya itu boleh juga sih ya. Boleh. Tapi dia tinggalnya di Kuta. Jalan-jalannya ke Ubud. Iya. Gitu. Maka kita tinggal di Padang, jalan-jalan ke Bukit Tinggi gitu. Kan nggak apa-apa. mahal, Ya, nggak apa juga sih, harus dihargain juga. Maksud gue gini. Iya benar. Jangan sampai kita berpikir bahwa untuk mengapresiasi orang tuh butuh uang yang banyak dulu baru kita apresiasi, itu loh maksudnya kayak Iya, gitu. iya. Jadi as simple as WA dia izin sakit, terus perhatiannya kayak gimana kondisi kamu sekarang kayak gitu ya. Iya, Itu kan ternyata itu efeknya tuh luar biasa terhadap tim gitu loh. Iya. Maksudnya gitu. Apalagi penghargaan yang kecil yang tapi tulus ya, kayak dibuat-buat ya. Ya kayak Yakult tadi gitu kan. Kayak bikin kata-kata untuk seluruh karyawan ya kan? Iya dan itu kata-katanya di Now I to Win ya, bisa Iya, buat jangan emang di-mention satu-satu generalisir ya. benar. Karena setiap orang kan punya peran beda-beda dan punya arti beda-beda buat perusahaan. Jadi yang Iya. generalisir itu tuh ada itu aja tuh kalau menurut gue itu udah nawa itu yang luar biasa dari sebuah HRD kan kalau Iya. di company kan. Iya. HRD yang nawa itu gitu, dan itu ternyata efeknya bagus kan kepada Bagus. karyawan kan. Dan pada mereka update merasa status semua. bangga deh, itu dia. Iya. Mereka bangga dengan gue dikasih, nggak usah dilihat apa yang dikasih deh, cuman ada ucapan di situ yang terima kasih ya atas kerja keras lu di dalam Iya. tim kayak gini ya kan. Memang merasa tersentuh banget kan, emang dia banget gitu. Benar Iya. sih, emang diucapin tuh memang khusus buat dia gitu. Iya. Nggak dipukul rata. Terima kasih Ada. atas kerja kerasnya ya tim kan, nggak Betul. nggak gitu ya. Tapi General emang, ya. general banget kayak gitu. Ada momen dimana kita ngerasa anjir, gue tuh di notice loh, Iya, gitu loh. iya. Ternyata Ternyata gue gue kerjain diperhatiin, diperhatiin iya, lo, di notice benar. loh. Itu tuh yang it's
it's more than enough kalau menurut gue. Dan kalau ada bonus-bonus berupa uang, bonus berupa materi ya kayak liburan, kemudian ada bonus gaji 13 bulan gaji itu kan ya itu awesome banget sih. Cuman 13 bulan gaji ya. wow. Orang aja ASN gaji 13, nggak ada yang 13 bulan gaji. Gaji 13 ya, Iya. namanya ya. Tapi gue pikir tuh gaji 13 itu 13 bulan gaji loh, enggak ya? Enggak lah. Kan 1 tahun cuma 12 bulan. Gaji 13 itu bulan ke-13 gitu, tandanya bonus. Oh kalau gitu. gaji 13 bulan, oh bangkrut lah negara kita ya kan? Berapa ribu, puluh ribu Gua mau ya juga ASN. deh ngajuin ke kantor gue. Bukan gue pengen jadi ASN. Nggak apa-apa, bisa asalkan lo bisa mendongkrak revenue 500 kali lipat gitu. Lo bisa dapat jangankan 13 bulan gaji. Baru mau gue bilang kalau 500 kali lipat gue rasa 24 banyak. bulan gaji ya. Iya. Jadi dalam setahun gue bisa nerima 30 bulan gaji ya kan. Wow. Ya kan, bonus 12 bulan gaji. Oke. THR berapa bulan gaji? Sip, lu Oke. milih kerja nih ya di tempat yang gajinya itu cukup, tapi lu di-appreciate so much, kayak bener-bener lu diperhatiin di setiap progress lu, kayak atasan lu tuh nggak cuman peduli terhadap hasil tapi progress ya, straight to the progress not perfection gitu. Tapi gajinya cukup Ya. atau di perusahaan yang gajinya berkali-kali lipat dari itu, ya 3 kali lipat. Jangan sih ya. berkali-kali lipat Iya, deh. nggak ngerti gue. Bingung gue milihnya jadinya. Tapi di sana lu tuh kayak nggak nyaman, tersiksa, sikut-sikutan, kemudian apapun yang lu lakukan itu ya nggak diapresiasi. Gue kalau begitu, lu akan tahan 1-2 bulan pertama aja tau gak? Kalau gue sih yakinnya gitu ya, karena ada riset gue nonton di TED Talks ya. Riset itu dilangsungkan, ini real ya, scientific riset 75 tahun. Risetnya tuh selama 75 tahun. 75 tahun di mana dia itu mau mengetahui sebenarnya apa yang bikin orang bahagia. What is it really about the happiness itu tuh apa sebenarnya? Jadi itu dikondak selama 75 tahun, 3 atau 4 generasi lah gitu ya. Dia profesor meninggal, dilanjutin sama dia meninggal. Iyalah 75 tahun gitu kan. And they jump to conclusion bahwa ada sebagian yang meninggal di tengah jalan gitu ya. Subjek-subjeknya itu ada yang meninggal di tengah jalan, ada yang enggak gitu kan. Orang yang paling bahagia, yang masa tuanya tuh bahagia dan masih sehat secara fisik ya, karena kan bahagia itu kan mental ya, kan pengaruh ke fisik. Orang yang menderita kan sakit-sakitan ya nggak sih? Iya. Gitu. Jadi hasil dari riset itu Menunjukkan. Ini kesimpulannya ya, long story short gitu ya, bahwa orang yang paling bahagia adalah orang yang dekat sama keluarga, yang punya good relationship, meskipun keluarganya bukan keluarga yang asli blood ya, tapi dia punya circle yang feels like family, yang supporting each other, yang kehidupan sosialnya di lingkungan rumahnya itu bagus, dan kehidupan pekerjaannya juga menggembirakan. Itu ternyata orang yang paling bahagia adalah orang yang itu, dan itu riset gitu ya. Jadi kalau ada yang masih bilang mending lah cuan 5 kali lipat gajinya tapi biarin aja tempat kerjanya sikut-sikutan, I don't think it will make you happy. I don't think money will make you happy. That amount of money will make you happy gitu. Iya sih. Kalau setelah gue bayang-bayangin ya kan, kayaknya susah juga kalau misalnya kita harus kerja selalu waspada. Karena kan ada sikut-sikutan tadi kan. Selalu waspada, kita bekerja mungkin sudah sesuai dengan aturan-aturan perusahaan, tapi ternyata karena sikut-sikutan ada yang ya di luar ekspektasi kita, di luar kendali kita juga, yang lu nggak boleh kayak gitu, nggak bisa kita nggak gitu ya. Out of our control ya. Iya, nggak bisa ya kita yang mengendalikan kan ya. Kalau menurut gue sih perusahaan yang kita kerja di perusahaan yang gajinya cukup tapi penuh apresiasi, bisa jadi itu memang lebih bahagia kan. Apalagi nanti kan apresiasinya kan nggak selalu diucapin terima kasih aja kan, bisa aja nanti selama semakin berkembang nanti ya dong akan berpengaruh juga kan. Dan kalau kita bahagia itu akan berpengaruh juga ke produktivitas kita kan, dan itu akan mendongkrak juga pemasukan, maksudnya buat pendapatan kita juga. And you know what, Gary V, my man Gary V, shout out to Gary V dan Gary V fans. Gary V itu udah ada hands down deh nih orang yang satu ini orang gila gue bilang, dan dia itu punya usaha yang gila banget. Dia kaya raya, dia punya saham Twitter apa bla 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 gitu. Dia bikin agensi ya, agensinya itu nge-handle brand-brand gede kayak GI kayak gitu lah.
dia sadar bahwa kebahagiaan itu adalah bahan utama seseorang untuk sukses, ya, being happy, sehingga dia punya jabatan official Chief of Happiness, COH. Serius kan ada Chief of apa? CEO, ya. Dia tuh benar-benar COH, Chief of Happiness, yang tujuannya memang memastikan siapapun yang kerja di perusahaan itu happy. Wah, keren Gila. banget ya. Dan itu terbukti bahwa pasca dia bikin unit itu gitu ya, Chief of Happiness itu, revenue dia tuh naik berkali-kali lipat. Wow, ini kayaknya harus kita pertimbangkan untuk diajukan ya. Chief of Happiness ya. Iya. Lo mau nggak jadi Chief of Happiness? Mau. Chief of Happiness. CCPNS kan? Nggak mau. Ya. Tapi yang lo pasti harus gue happy bahagia dulu. dulu. Itu dia. Yang jelas kalau mau disuruh milih ya, kalau bisa tuh kita kerja di perusahaan yang gajinya lebih dari cukup dan penuh apresiasi ya. Yep. Tapi kalau kita sekarang dapat gaji cukup tapi diapresiasi ya syukurin. Kalau misalnya kita dapat perusahaan gajinya kurang nggak diapresiasi, lu keluar aja dari situ. Kesian banget. Ngapain sih? Iya, kesian. Iya kan? Gue sih kalau disuruh milih ya gajinya lebih Diapresiasi lagi. Kerja sama Gary V sana. Gary V. Hire Terima me, please. Vivi. Gary V, terima Vivi. May I send my CV to your company and then like we can talk about this later. Lu jangan promo di sini. know, Nggak, Gary V nggak nonton I'm ini. very good at Enggak, dia nggak nonton ini, English. udah nyampe You know, Bu. I have nyampe. like 20 years of experience in public speaking and whatsoever, like in media. So I think we Promosi. could probably Tenang aja, yang ini like, nanti bakal gua cut. Tenang aja ya, jadi jangan sedih ya. Bis jahat banget sih. Zahara. Zahara di Zahara, Madoska, ya. Bo. Oke. Oke deh kalau gitu, karena si Krucil sudah datang, kita harus akhiri dulu. Terima kasih. Oh my God, look at her. Nanti kita bahas ini deh, kayaknya. Ya nanti dirahasiain dulu. Apa? Dirahasiain. Kita cari dulu bahannya. Karena kita nggak mau sok tahu. Bye bye. Bye.